Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Alif dari kelas 5D Teknik Informatika di UIN Suskariau. Di sini saya akan menampilkan tugas makalah implementasi algoritma best first search. Akan tetapi saya akan menjelaskannya lewat tampilan makalah saja. Di sini dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Dr. Eden Hairani sebagai dosen mata kuliah dalam jurusan kecerdasan buatan. Di sini tugas saya itu merupakan tentang best first search, yang mana konsep best first itu adalah algoritma yang pencarian itu algoritma yang terinformasi, maksudnya itu algoritma yang menjanjikan lah, karena dia tuh mencari yang paling efisiensi, yang paling efisien lah, paling unggul. Contohnya aja langsung kita masuk ke deskripsi studi kasus. Kami memodelkan perjalanan dari rumah R ke kampus K melalui dua jalur alternatif, yaitu Jalan Panam A yang mana sering macet tuh. Terus memerlukan waktu yang lama pastinya. Terus ada Jalan SM Amin yang dimana jalur tersebut pastinya lancar. Terus estimasi waktu tempuhnya tuh cepat. Nah, tujuan deskripsi studi kasus saya ini tujuannya itu menemukan jalur tercepat ke kampus menggunakan best first search yang memilih rute berdasarkan heuristik. Heuristik tuh, estimasi waktu tersisa ke tujuan. Jadi semakin kecil nilai heuristik, maka semakin menjanjikan pula lokasi tersebut. Dapat kita nampak dari graf di sini ada rumah, ada dua jalur yaitu Panam macet dan SM Amin lancar menuju kampus. Tahapan algoritmanya itu eh, kita dapat lihat di sini dari pseudocode-nya itu dia dari pertama masukkan awal ke dalam periode key, terus inisialisasi himpunan kuaset untuk menyimpan node, terus inisialisasi parent map untuk mereka menjadi alur. Terus selama periode Q tidak kosong, ambil node dengan nilai heuristik yang terkecil. Terus jika node tersebut adalah goal, maka rekonstruksi jalur dan kembalikan hasil. Terus yang terakhir, tandai node sebagai sudah dikunjungi. Terus untuk setiap tetangga mode, jika tetangga belum dikunjungi dan belum ada antrian, maka catat barangnya lalu masukkan ke priority queue dengan nilai heuristiknya. Jika antrian habis tapi goal belum ditemukan, maka itu kembalikan, maka sama dengan gagal. Nah, langsung saja kita jelaskan lewat Python-nya itu. Di sini saya gunakan uh, import help key. Import help key itu gunanya itu untuk mencari priority queue agar selalu mengambil node yang memiliki heuristik terkecil. Nah, di sini juga saya juga menggunakan directory parent untuk menyimpan jejaknya. Ini fungsi algoritmanya, ada base.df, graph, heuristic start goal, ada gunakan heap sebagai periodic queue untuk mencari yang tadi yang kecil, terus simpan node-nya, lalu simpan jejak alur, parent tadi, terus antriannya, tuh kalau udah dikunjungi lewat, terus ditandai, sampai tujuan, rekonstruksi jalur, kalau belum, terus. Lalu ada periksa semua tetangga, yang kayak saya bilang tadi, terus return none jika tidak ditemukan. Langsung saja kita masuk ke fungsi utama, yaitu define. Kita jalankan studi kasus best first search tadi. Nah, pada gambaran tadi saya lihatkan itu ada yang dari R, yang mana itu dari rumah, ada titik AB, terus dari A ke A itu, garis A itu nyambung ke R sama K, yang mana rumah sama kampus, yang B itu nyambung sama rumah dan kampus itu nyambung dengan jalan A dan B. Nah, pada heuristik itu waktu estimasinya tuh kalau dari rumah
menuju kampus tuh estimasinya 20 menit. Tapi nah dari jalur A ke kampus itu 15 menit lagi, dari jalur B ke K itu tinggal 8 menit lagi. Startnya itu dimulai dari R yaitu rumah, lalu goalnya itu ada kampus. Nah, di sini eh, print hasil jalur yang paling tercepat, yaitu menggunakan hasil best first search. Di print maka jika jalur ditemukan maka join hasil tadi, jika nggak ditemukan tidak ditemukan jalur di kampus. Maka kita coba run. Nah, oke. Maka, wih, maka muncul hasilnya seperti ini. Jalur tercepat dari rumah R dan kampus itu jalur ditemukan RBK. Oke, lanjut ke sini penjelasannya tadi tuh. eh, Penjelasannya, fungsi algoritma itu terpisah dari fungsi utama, sehingga saya menggunakan key, titik ww, terus heuristik tuh untuk main kampus bukan dari Euclidean, terus kode dilengkapi komentar jelas dalam bahasa sehari-hari. Program yang sama error. Heuristiknya tadi tabelnya seperti ini. R rumah 20 terus 20 menit, panam 50 menit lagi, SMA 8 menit lagi, kampus 0 menit lagi. Hasil uji coba ini. Nah, ini untuk penjelasannya kayak tadi itu yang saya bilang. Langkah 1 tuh dari posisi awalnya tuh R, maka menuju kampus berarti harus di R 20 menit, artinya sini 20 menit lagi ke kampus. R-nya dikunjungi sama seperti yang lain. Terus skip aja, kalau mau di pause. Jadi jejaknya itu udah dapat dari R, rumah, jalan B, terus ke kampus. Terus lalu kita balik lagi jalurnya. Artinya rumah, jalan SMA, kampus. Kenapa tidak lewat jalan arah atau tepat 6? Karena algoritma itu mempertimbangkan A itu tapi karena harus udah dipertimbangkan ya A, tapi karena heuristiknya lebih besar, maka yang B lebih diproses dulu. Begitu tujuan ditemukan lewat B, algoritma langsung berhenti karena best first search tidak menjamin optimalitas, jadi tidak perlu cek semua kemungkinan. Ciri khas best first search itu seperti itu, makanya ini merupakan cara yang cepat untuk tidak mengecek semua opsi. Dia cuma nengok dari awalnya aja. Terus analisis hasil pencarian untuk kelebihannya itu pastinya yang pertama adalah cepat menemukan solusi karena langsung memilih not yang paling menjanjikan atau yang not yang paling cepat. Terus cocok untuk ke studi nyata seperti navigasi, di mana informasi heuristik kayak di Maps gitu. Terus lebih efisien daripada BFS sama DFS dalam jumlah hal not yang lebih ekspansi karena kalau yang best first ini kan lebih sedikit ya notesnya. Nah, tapi dibandingkan dengan kelebihan itu ada kelemahan juga. Dia ini tidak menjamin jalur optimal secara biaya nyata, misalnya waktu tempuh sebenarnya. Terus tidak lengkap dalam graf, sehingga meski tidak jadi masalah di studi kasus seperti ini. Terus sangat tergantung pada kualitas heuristiknya. Terus ada kondisi gagal. Jika kampus tidak terhubung dari rumah, maka grafnya itu terputus. Jika heuristik menyesatkan, misalnya semua node itu diberi heuristiknya 0, jadi algoritma itu jadi seperti DFS saja. Yang terakhir, itu ada penutup. Jadi BFS ini kita sudah menemukan studi kasusnya itu dari rumah, jalur B, terus ke K. Lalu berdasarkan heuristik yang mempresentasikan kondisi jalan, jadinya itu lancar versus macet, meskipun tidak menjamin solusi paling optimal dalam semua skenario. Algoritma ini sangat efektif ketika heuristik akurat dan cepat. Dalam konteks kehidupan nyata, pendekatan ini mirip dengan penggunaan aplikasi navigasi yang memilih rute berdasarkan perkiraan waktu tiba, bukan jarak terpendek. Akan tetapi lebih menginginkan waktu. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang best first search. Saya harap penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana algoritma ini bekerja dalam konteks nyata. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Emil Dali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.